Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan semula dalam perjumpaan setiap hari Ahad dalam membincangkan dalam perkongsian sedikit berkenaan dengan buku terjemahan saya yang bertajuk Kemuliaan Ahli Hadis. Dan pada kesempatan yang lepas kita berhenti dalam telah membincangkan berkenaan dengan ucapan setengah ahli hadis yang menyebutkan bahwa ahli hadis adalah wali Allah. Sekejap, mohon maaf saya belum buka surat bincangan kita yang terakhir. Oke. Muka surat 47, teman-teman. Oke. Pada perjumpaan yang lepas kita baru saja membincangkan ucapan dari Yazid bin Harun, dan kita akan melanjutkan sekarang ini beberapa ucapan ulama hadis yang lain, yaitu antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang juga mengatakan bahwa al-hadis adalah wali Allah. Beliau mengatakan illam yakun ashabul hadis humul abdal faman yakun. Sekiranya ahli hadis bukan abdal, maka siapa lagi? Kita sudah jelaskan perbincangan tersebut. Sekarang kita akan melihat juga ucapan daripada Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau mengatakan illam yakun ahlul Qur'ani wal hadis awliya Allah falaysa lillahi fil ardi wali. Sekiranya ahli Al-Qur'an dan ahli hadis bukan wali Allah, maka Allah tidak memiliki wali di atas muka bumi ini. Kita sudah jelaskan juga apa makna ucapan bahwa al-hadis dan al-Quran adalah wali Allah, dan juga kita telah bincangkan konsep berkenaan dengan hakikat wali Allah pada perjumpaan yang lepas. Sekarang saya ingin membincangkan sebuah ucapan, teman-teman, daripada seorang ulama al-hadis yaitu Sufyan ibn Uyainah. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan daripada Al-Hasan bin Abu Bakar mengkabarkan kami, Muhammad bin Ibrahim Al-Khuzi menulis surat kepada saya dari Syiraz. Beliau menceritakan bahwa Abdan bin Ahmad Al-Hamdani memberitahu mereka. Aku mendengar Abu Hatim yakni Ar-Razi berkata, aku diberitahukan bahwa Sufyan ibn Uyainah berkata, ma ara pula umri hadza illa min kasrati du'ai ashabil hadis. Ini yang akan kita bincangkan pada kesempatan hari ini. Jadi Sufyan ibn Uyainah dikatakan berkata, ma ara pula umri hadza illa min kasrati du'a ashabil hadis. Saya berpandangan bahwa panjangnya umur saya ini adalah karena banyaknya doa yang dipanjatkan oleh ahli hadis kepada saya. Jadi sebelum itu saya telah sebutkan di nota kaki di bawah bahwa Sufyan ibn Uyainah adalah salah seorang ulama al-hadis yang hidup di Mekah, dan beliau seorang ulama tabi'in dan salah seorang guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Syafi'i banyak meriwayatkan hadis daripada Imam Sufyan ibn Uyainah dalam berbagai kitab-kitab beliau, termasuk di dalam Kitabul dalam Ikhtilaful Hadis, dalam Risalah dan lain sebagainya. Dan Sufyan ibn Uyainah ini, tuan-tuan, hidup cukup panjang. Allah memberikan beliau usia cukup panjang, yaitu 81 tahun. Dan apabila beliau hidup pada zaman itu, pada zaman kegemilangan al-hadis, ramai ahlul hadis yang selalu datang ke Mekah setakat hanya ingin berjumpa dengan Sufyan ibn Uyainah. Mereka ingin mendengar hadis daripada Sufyan ibn Uyainah,
Karena Imam Sufyan Ibnu Uyainah, tuan-tuan, terkenal memiliki hadis yang sangat banyak dan juga hadis-hadis yang sangat sahih, dan hafalan beliau yang kuat dan memiliki sanad yang tinggi. Dan semua kualiti tersebut adalah kualiti-kualiti yang sangat diminati oleh kalangan alul hadis. Dan alul hadis dari seluruh penjuru dunia datang ke Mekah setakat untuk berjumpa dengan Sufyan Ibnu Uyainah. Dan mereka berharap agar setiap tahun berkesempatan berjumpa dengan Sufyan dan kemudian mengambil hadis daripada beliau. Dan itu sebabnya kata Sufyan Ibnu Uyainah, saya ini Allah berikan panjang usia karena tidak lain adalah doa daripada alul hadis yang selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya diberikan panjang usia, agar selalu saya diberikan kesehatan, agar terus boleh mengajar, agar terus boleh menerima murid-murid, agar terus boleh berkesempatan untuk mengambil hadis daripada beliau. Nah, apa yang kita boleh ambil daripada ilmu dan ulasan kerumusan daripada ucapan Sufyan Ibn Uyainah ini? Pertama-tamanya, tuan-tuan, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meletakkan ucapan ini di dalam bab pandangan yang mengatakan bahwa abdal dan wali adalah ahli hadis. Jadi beliau meletakkan ucapan Sufyan ini di dalam bab perbincangan berkenaan bahwa ahli hadis adalah wali Allah, sebagaimana yang kita telah jelaskan sebelum ini. Dan salah satu tanda wali Allah adalah doa mereka mustajab. Salah satu tanda wali Allah adalah doa mereka mustajab. Dan perkara ini memang telah disebutkan di dalam hadis qudsi yang saya sebutkan sebelum ini, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi meriwayatkannya daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni hadis itu adalah hadis qudsi. Allah bercerita berkenaan dengan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali Allah, wali aku, maka aku telah nyatakan perang kepadanya. Dan Allah kemudian bercerita menyebutkan apa saja sifat-sifat wali Allah. Antaranya Allah mengatakan bahwa wali Allah adalah orang yang menjaga fardu, kemudian selalu mengisi dan menambahkan ibadah-ibadah sunat dengan banyak. Lalu kemudian Allah berbincang bahwa sifat wali Allah adalah apabila mereka telah banyak melaksanakan perkara sunat, maka Allah mencintai mereka. Tanda Allah mencintai mereka adalah pertama mata Allah, telinga Allah, tangan Allah, dan kaki pun tangan kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan saya telah jelaskan sebelum ini apa makna perkara tersebut. Nah, di akhir hadis Allah Subhanahu wa taala turut mengatakan wala in sa'alani la u'tiyannah wala in ista'adzani la u'idhannah. Sekiranya mereka, yaitu orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang disebut sebagai wali Allah itu, meminta kepadaku, kata Allah, la u'tiyannah, aku pasti akan bagi mereka. Apa saja yang mereka minta, sekiranya mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, pasti aku bagi apa yang mereka minta. Wala in ista'adzani la'u'izanna. Sekiranya mereka meminta perlindungan, meminta pertolongan kepadaku, kata Allah, pasti aku akan melindungi mereka. Nah, potongan hadis ini menunjukkan bahwa salah satu kelebihan yang Allah bagi kepada wali Allah adalah doa mereka mustajab. Permintaan mereka Allah dengar, keinginan mereka Allah bagi, dan hasrat mereka Allah wujudkan. Dan ini adalah salah satu sifat wali Allah yang disebutkan di dalam hadis. Lalu kemudian Imam Al-Khatib Al-Baghdadi membawa ucapan daripada Sufyan Ibn Uyainah yang mengatakan salah satu sebab mengapa saya panjang usia ini adalah karena doa-doa daripada ashabul hadis, doa-doa daripada ahli hadis. Dan ini bermakna menguatkan dan diambil daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu salah satu sifat wali Allah adalah doa mereka mustajab, keinginan mereka Allah dengar, dan hasrat mereka Allah wujudkan. Nah, sekarang kita nak berbincang sedikit berkenaan dengan doa ashabul hadis. Dan kalau tuan-tuan, ini ucapan Sufyan Ibn Uyainah menunjukkan bahwa doa ashabul hadis mustajab, doa mereka Allah dengar dan Allah kabulkan.
Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para sahabat sekalian, uh, sering membaca kitab-kitab rijal, membaca kitab-kitab biografi, riwayat hidup para ulama ashabul hadis, ahli hadis yang ditulis oleh Imam Zahabi dalam kitab Siyar misalkan, di Imam Zahabi dalam kitab Tazkiratul Huffaz, atau yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam pelbagai kitab Bidayah wa Nihayah, kemudian kitab pelbagai kitab-kitab tarikh yang lain, tuan-tuan akan melihat bahwa ahlul hadis yang betul-betul menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan betul-betul mengamalkan sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang yang sangat-sangat mustajab doanya. Dan saya telah kumpulkan berbagai kisah-kisah tersebut di dalam buku catatan saya, dan saya kumpulkan berbagai kisah yang menunjukkan bahwa doa ashabul hadis memang sangat dekat dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah mereka bukan setakat orang yang mendakwa ahli hadis. Akan tapi mereka memang betul-betul berkhidmat di dalam hadis, betul-betul mendedikasikan hidup mereka kepada hadis Nabi, menulis hadis Nabi, mengumpul hadis Nabi, dan paling penting adalah mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan mereka. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi beberapa kisah kepada teman-teman sekalian yang menunjukkan bagaimana doa ashabul hadis memang sangat mustajab. Dan salah seorangnya adalah seorang ulama hadis, teman-teman, bernama Al-Imam Al-Qudwah Ar-Rabbani Al-Muhaddis Siqah, kata Imam Zahabi dalam Siyar. Beliau adalah Abul Fatah Yusuf bin Umar ibn Masrur Al-Baghdadi Al-Qawwas. Beliau lebih terkenal dengan sebutan Abul Fatah Al-Qawwas, seorang ulama ahli hadis yang ada di Baghdad. Beliau, tuan-tuan, memang orang yang sangat alim dalam hadis, sangat rajin mengumpulkan hadis, dan sangat sering mengajarkan hadis kepada orang ramai, dan paling penting adalah mengamalkan hadis dalam kehidupan ibadah dan kepribadi beliau. Diceritakan oleh seorang muridnya bernama Abu Dzar Al-Harawi, seorang ulama besar juga ahli hadis yang ada di Mekah. Abu Dzar Al-Harawi berkata, pernah satu ketika saya tengah duduk bersama Imam Abul Fatah Ibn Qawwas untuk mengaji hadis. Beliau kemudian mengambil satu kitab, teman-teman, satu juzuk, satu kitab yang beliau miliki, kitab berisi hadis, dikeluarkan dari, istilah kita, dari rak buku beliau, dikeluarkan satu buku, lalu dibuka buku tersebut, tiba-tiba beliau nampak ada satu bagian daripada buku ini telah dimakan tikus. Jadi dia keluarkan kitab hadis, macam kitab-kitab hadis yang tuan-tuan boleh nampak di belakang saya itu. Beliau keluarkan satu jilid, lalu dibuka buku tersebut, ternyata ada satu bagian ujung buku ini telah dimakan tikus, sudah rusak, koyak dimakan tikus. Beliau kemudian, tuan-tuan, karena sangat marah, tentulah orang yang cinta buku tentu itu sangat marah kalau buku dia rusak atau dimakan haiwan dan lain sebagainya. Dia apabila melihat buku dia rusak karena dimakan tikus, dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fada'allah 'alal fa'rah allati qaradathu. Dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan tikus yang telah makan buku nih. Jadi dia buka buku udah dimakan tikus, dikatakan, semoga Allah bunuh tikus yang telah makan ke buku saya, kitab saya nih. Kata Abu Dzar Al-Harawi, selepas saja, sejurus saja dia mengucapkan ucapan tersebut, tiba-tiba satu ekor tikus jatuh daripada atap rumah. Dia terus bergelupur, berguling-guling di atas tanah macam tengah sakaratul maut. Lalu tak lama kemudian mati. Masya Allah. Sekali dia cakap, terus berlaku. Dia sumpah, supaya istilah kita sumpah lah. Dia sumpah supaya Allah matikan tikus yang makan buku dia, terus tikus jatuh, mati. Jadi ini menunjukkan bahwa jangan main-main kepada orang yang seperti ini. Ucapan beliau, walaupun dalam keadaan marah, mungkin bukan dalam keadaan serius, akan tapi keluar daripada keadaan yang tengah marah, Allah tetap mustajabkan doanya. Terus berlaku pada saat itu juga. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, teman-teman, saya ingin bawakan kepada teman-teman sekalian adalah
kisah berkenaan dengan 4 orang alul hadis, tuan-tuan. Kisah ini diceritakan oleh Imam Zahabi dalam kitab Siyar, juga diceritakan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Ini bercerita berkenaan dengan 4 orang ahli hadis yang sangat terkenal. 4 orang ini, mereka adalah Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah, yaitu Imam Ibn Khuzaimah yang menulis kitab Sahih. Lalu juga Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari yang menulis kitab Tarikh At-Tabari dan berbagai dan tafsir Tabari dan berbagai kitab-kitab yang hebat lainnya. Beliau adalah Imam Al-Hadis yang ada di Baghdad, yang ada di Baghdad. Yang ketiga adalah Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi, juga Imam Al-Hadis yang sangat banyak kitab-kitabnya yang menghimpun berbagai hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat adalah Muhammad ibn Harun Ar-Ruyani, juga seorang imam musnid dan pakar di dalam hadis. Dan 4 orang ini, tuan-tuan, pernah satu ketika mereka berjumpa di Mesir apabila keempat-empatnya tengah menuntut ilmu. Jadi tengah keluar, mereka menuntut ilmu, mencari hadis, tiba-tiba mereka ternyata berjumpa di satu negeri, yaitu di Mesir. 4 orang kawan rapat ini akhirnya berjumpa di Mesir. Dan apa yang berlaku kemudian apabila mereka tengah mencari hadis, belajar hadis daripada para ulama, dan mereka bukanlah orang-orang kaya. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, dan mereka sewa satu bilik istilahnya, kemudian dibagi secara 4 orang, dan mereka berbagi makanan, berbagi apa yang mereka miliki. Apabila karena lama mereka duduk di tempat tersebut dalam beberapa bulan, tiba-tiba semua bekalan mereka sudah habis. Keempat-empat orang ini sudah habis bekalan, dan mereka kemudian terpaksa berpuasa sebab sudah tak ada lagi makanan yang mereka makan. Setelah beberapa hari menahan lapar, akhirnya mereka sepakat bahwa mengatakan kita tak boleh macam ni. Kita mesti keluar juga dan paling kurang mintalah bantuan kepada orang. Kita terpaksa minta, kalau tak kita matilah kebuluran nih, kelaparan nih, karena tak ada makanan. Tapi karena di salah satu tradisi Al-Hadis, tuan-tuan, mereka sangat sukar untuk menerima bantuan sesiapapun, apalagi meminta. Berat bagi mereka untuk meminta kepada sesiapapun. Sebab ini satu tradisi di dalam kalangan Al-Hadis yang sukar untuk meminta, apalagi mengatasnamakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan orang macam kita yang sikit-sikit mengatakan saya ini pelajar hadis, saya perlukan bantuan dan lain sebagainya. Tak, mereka sangat sukar untuk meminta bantuan, sebab menjadi satu kode etik dan tradisi Al-Hadis adalah mereka tidak pernah menggunakan hadis untuk mengambil keuntungan pribadi. Nah, akan tetapi sekarang nih mereka telah berada dalam keadaan yang boleh dikata sangat darurat. Kalau tak keluar meminta bantuan, matilah karena kelaparan. Akhirnya mereka berbincang, 4 orang imam ini, tuan-tuan. Sekali lagi saya sebutkan 4 orang ini adalah Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, dan kemudian Muhammad bin Harun Ar-Ruyani. Keempat-empatnya imam Al-Hadis yang tengah berada di Mesir, mencari ilmu, menuntut ilmu, akan tapi telah kehabisan bekalan. Keempat orang ini kemudian berbincang. Mereka berkata kita kena keluar dan meminta bantuan. Apa yang mesti kita lakukan? Siapa yang akan keluar nih minta bantuan nih? Semua mesti mengatakan saya tak nak dan sebagainya. Akhirnya mereka mengatakan mesti ada satu orang yang keluar. Oleh karena itu mari kita buat undian istilahnya. Kita letak nama kita, kemudian kita tengok kira-kira nama siapa yang akan keluar. Kalau keluar nama orang tersebut, dia yang pasti keluar untuk meminta bantuan, sedikit makanan daripada orang lain. Akhirnya apabila ditulis nama, mereka buat undian, ternyata yang keluar adalah nama Imam Ibn Khuzaimah. Imam Ibn Khuzaimah katakan ya memang tak ada pilihan lain. Saya yang kena keluar. Okeylah. Akan tapi sebelum saya keluar, tolong izinkan saya solat 2 rakaat saja. Saya nak solat, saya nak berwudu, solat, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dan juga istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah tetapkan yang terbaik adalah saya kena keluar juga, saya akan keluar. Kata rakan-rakan yang lain, oke, tak apa, sila engkau melakukan salat. Imam Ibnu Khuzaimah kemudian berwudu, kemudian melakukan salat. Lalu kemudian apabila beliau tengah salat, tiba-tiba pintu bilik mereka diketuk. Ada seseorang tengah mengetuk bilik mereka. Apabila dibuka pintu tersebut, mereka nampak banyak pasukan yang tengah berdiri di depan pintu rumah mereka. Banyak lilin-lilin atau obor, istilah kita karena malam hari, obor yang datang dibawa oleh orang ramai tengah menunggu di luar. Ini bermakna bahwa yang datang ke rumah Ibnu Khuzaimah, ke rumah tersebut adalah orang besar, pembesar di negeri tersebut. Tiba-tiba ada satu orang masuk ke dalam rumah mereka dan mengatakan, kalau boleh saya tahu, adakah ya di sini orang yang bernama Muhammad ibn Nasr al-Marwazi? Kata mereka, ada. Ini dia, Muhammad bin Nasr. Imam Muhammad bin Nasr pun datang, lalu orang tersebut, tuan-tuan, keluarkan satu bungkus uang berisi 50 dinar. Dia serahkan kepada Muhammad ibn Nasr. Lalu beliau berkata lagi, adakah di sini orang yang bernama Muhammad ibn Jarir? Lalu Imam ibn Jarir pun datang. Dia lalu keluarkan duit juga, serahkan kepada Imam Muhammad ibn Jarir, ini untuk Anda, 50 dinar. Kemudian, adakah orang di sini orang yang bernama Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah? Orang dalam bilik itu katakan tuh, Muhammad bin Ishaq tengah salat. Selepas salat, Muhammad bin Ibn Khuzaimah kemudian datang kepada orang tersebut. Orang tersebut pun bagi duit kepada Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah 50 dinar. Lalu, adakah di sini orang bernama Muhammad bin Harun Ar-Ruyani? Muhammad bin Harun pun datang, itu saya, diberikan kepada Muhammad bin Harun juga uang 50 dinar. Mereka lalu bertanya, ini uang dari mana nih? Siapa yang mengatakan, siapa yang mengirim uang tersebut? Orang tersebut mengatakan, saya adalah utusan daripada Gubernur Mesir. Tuan saya, Gubernur Mesir, pada siang hari tadi beliau tidur tengah hari. Dalam tidur, beliau ternampak di dalam mimpi ada seseorang datang kepada dia dan pada beliau dan mengatakan, engkau adalah penguasa Mesir. Engkau tak tahukah sekarang ni ada 4 orang ahlul hadis, 4 Muhammad ahlul hadis yang tengah kelaparan di Mesir. Sebagai penguasa Mesir, engkau kena bantu mereka. Akhirnya penguasa Mesir itu terbangun dan orang dalam mimpi tersebut memberitahu bahwa 4 orang ahli hadis ini ada di tempat tinggal ini, alamatnya di sini dan lain sebagainya. Apabila penguasa Mesir itu terbangun, beliau kemudian mengutus hamba sahaya dia untuk datang membawa bantuan uang dan memberikan uang-uang tersebut kepada 4 orang ini. Disebutkan namanya satu persatu. Masya Allah. Disebutkan namanya satu persatu seperti mana yang disebutkan di dalam mimpi. Dan beliau turut berpesan, kalau uang ini habis, tolong bagi tahu saya. Jangan malu-malu. Kalau uang ini habis, tolong bagi tahu saya akan bagi semula dan top up semula uang tersebut. Dan ini adalah tuan-tuan kisah benar yang diriwayatkan oleh imam-imam pakar sejarah kita yang menunjukkan bagaimana ahlul hadis adalah berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala karena kenapa? Sebab mereka adalah wali Allah. Mereka tak lain dan tak bukan adalah wali Allah atau disebut sebagai abdal, orang-orang yang menegakkan hadis, mengamalkan sunnah dan mendedikasikan ke seluruh masa, seluruh hidup mereka untuk menyampaikan dan mengajarkan hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 2 kisah ni saya rasa cukup untuk mewakili pelbagai kisah-kisah lain yang tak boleh saya sebutkan pada kesempatan kali ini. Poinnya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi memang satu perkara yang tidak pelik. Ahlul hadis memang adalah wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekiranya mereka meminta kepada Allah, Allah akan terus bagi. Sekiranya mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terus lindungi. Dan perkara ini sekali lagi berkaitan dengan mengapa doa mustajab. Apa sebab yang membuat doa mereka didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa sebab yang membuat doa mereka didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Perbincangan tentang doa ini, tuan-tuan, adalah perbincangan yang cukup panjang. Akan tapi saya boleh meringkaskan bahwa doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkaitan dengan dari mana doa itu keluar dan siapa orang yang mengucapkan doa tersebut. Doa yang keluar daripada hati seseorang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul-betul menyumbang sesuatu kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas ingin menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, adalah doa yang sangat dekat untuk Allah mustajabkan. Dan orang-orang yang seperti ini disebutkan dalam berbagai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu syarat utama doa mustajab tak lain dan tak bukan adalah ketakwaan. Dan perkara tersebut, ketakwaan yang paling penting adalah ketakwaan daripada seseorang yang selalu menjaga makanan halal sahaja yang menjadi makanan dia. Makanan yang halal saja yang selalu menjadi bahan bakar untuk dirinya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini disebutkan dalam sebuah hadis, dan saya yakin tuan-tuan rakan-rakan sekalian sering mendengar hadis tersebut, yang juga termasuk dalam salah satu hadis pilihan Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyib, sangat baik, dan hanya menerima yang baik-baik saja. Sesuatu yang baik hanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima perkara yang baik-baik saja yang keluar daripada seorang hamba. Wa innallaha amaral mu'minin kama amara bihil mursalin. Allah Subhanahu wa taala suruh kaum mukminin sebagaimana Allah menyuruh pada seluruh rasul-rasul. Jadi perintah Allah kepada kaum mukminin sama seperti perintah Allah kepada para rasul-rasul terdahulu, yaitu jaga makan. Kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kulu minat tayyibat, makan perkara-perkara yang baik dan halal, wa'malu salihan, lalu amal salehlah. Jadi Imam Al-Ghazali apabila berbincang tentang hadis ini, beliau mengatakan, berbincang tentang ayat ni, kulu minat tayyibat wa'malu salihan, beliau mengatakan Allah memulakan perintah makan dari yang halal dulu sebelum memerintahkan kita untuk beramal. Sebab syarat amal kita diterima adalah amalan tersebut mesti berasal daripada tubuh badan yang dibina daripada makanan yang halal. Tubuh badan yang diterima daripada makanan yang halal. Itu sebabnya hadis ini dimulakan dengan innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Allah sangat baik dan hanya menerima yang baik-baik saja, sangat suci dan hanya menerima yang suci-suci saja. Kemudian hadis tersebut berbincang, summa dzakara rajul ash'as aghbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bercerita tentang seorang pemuda yang kusut masai, yang berdebu, yang datang jauh bermusafir untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kampung halamannya untuk datang haji dan umrah, atau untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat miskin, sangat susah, yang sepatutnya keadaan seperti ini kalau dia meminta Allah kabulkan. Akan tapi apa yang berlaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam keadaan yang sangat daif, walaupun dalam keadaan yang sangat kusut masai, dan datang selepas sejalan jauh bermusafir untuk beribadah,
tetap apabila beliau berdoa, Allah tidak menerima doanya. Yaqulu ya Rabb, ya Rabb. Dia minta, ya Allah, saya minta ini, ya Allah, saya minta ini. Apa yang kata Nabi? Apa yang Nabi katakan? Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuzya bil haram, fa anna yustajabu lah. Orang tersebut makanan dia haram, hari-hari yang dia makan haram, pakaian yang dia pakai pun haram, dan dia sejak kecil lagi memang dibina daripada makanan-makanan yang haram. Ibu bapa dia selalu bagi makanan yang haram. Fa'anna yustajabulah. Orang yang seperti ini bagaimana dia dimustajabkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini secara ringkasnya tuan-tuan berbincang berkenaan dengan syarat utama doa mustajab adalah jaga sumber makanan kita, sumber uang kita, sumber nafkah kita mesti daripada makanan, daripada sumber-sumber yang halal saja. Jangan pernah terpikir dalam hati kita untuk ambil harta orang lain. Jangan pernah terpikir dalam pikiran kita untuk menipu orang lain atau mengkhianati bisnis orang lain atau ingin membolot semua harta warisan yang sepatutnya mesti dibagi-bagi kepada kepada adik-beradik kita yang lain. Orang yang seperti ini tuan-tuan, jangan harap doa dia mustajab. Walaupun dalam keadaan yang sangat susah sekalipun, dan dia biasanya doa al-muttar, doa orang yang terpaksa biasanya Allah dengar, tapi orang yang seperti ini dalam keadaan susah sebagaimanapun Allah tak dengar ucapan dia. Sebab fa'anna yustajabulah. Makanan dia haram, pakaian dia haram, kemudian bisnis dia haram, nafkah yang dia bagi kepada anak istri haram. Kalau dia susah meminta kepada Allah sekalipun, Allah tak akan dengar doa tersebut. Ini sebab yang pertama. Ada seorang sahabat Nabi itu bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah terkenal orang yang sangat mustajab doanya. Doa Sa'ad adalah doa yang sangat mustajab. Ada sebuah kisah disebutkan oleh dalam hadis dan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin berkenaan dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. InsyaAllah pada kesempatan yang lain nanti kita akan cari masa untuk membincangkan hadis tersebut. Akan tapi yang saya ingin bincangkan sekarang ini, Sa'ad ibn Abi Waqqas pernah ditanya oleh seseorang, apa rahsia agar doa mustajab? Apa rahsia agar doa mustajab? Apa jawaban Sa'ad? Ringkas saja beliau katakan, atib mat'amak tustajab da'watu. Jaga makan yang halal, doa engkau pasti mustajab. Sebab syarat utama doa mustajab adalah makanan yang halal sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam doa ini tuan-tuan ada beberapa tempat dan masa-masa tertentu yang dikenal sebagai tempat-tempat mustajab dan terkenal juga dengan masa-masa mustajab. Nah, kita sebagai orang biasa yang mungkin ibadah pun tak banyak, yang mungkin ilmu pun tak tinggi, walaupun kita belajar hadis pun sikit-sikit kita pelajari, taklah kita macam Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, tak macam Ibnu Jarir At-Tabari dan imam-imam hadis yang lain yang mana doa sekali angkat tangan Allah terus kabulkan doa mereka. Nah, kita sebagai seorang yang biasa, orang awam nih tuan-tuan, sangat-sangat digalakkan untuk mengambil berat tempat-tempat dan masa-masa yang mustajab. Jadi kita kena digalakkan untuk mengambil berat masa-masa mustajab. Dan setiap kali datang masa-masa tersebut, ambil kesempatan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masa-masa mustajab itu apa saja? Saya nak membawakan ucapan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dalam kitab Syu'abul Iman beliau berbincang berkenaan dengan adab doa. Nanti insyaAllah kita akan sebutkan adab-adab doa tersebut. Akan tapi yang sekarang ni nak saya bawakan kepada tuan-tuan adalah ucapan beliau, kita mesti, salah satu adab doa adalah wa yataharra lid-du'a al-awqat wal ahwal wal mawatin allati yurja fiha al-ijabah tamaman. Adab doa adalah salah satunya adalah kita mesti cari masa-masa, keadaan-keadaan dan tempat-tempat
yang dikatakan dalam berbagai hadis Nabi, dikatakan oleh para ulama, dikatakan sebagai tempat-tempat dan masa-masa yang mustajab. Dan kita gunakan masa-masa tersebut, tempat-tempat tersebut untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan berkat masa-masa dan tempat tersebut, Allah akan mendengar doa orang yang banyak dosa macam kita nih. Orang yang apa namanya, kurang banyak ibadah ini, akan tapi dengan berkat ke tempat mustajab dan masa mustajab tuh, mudah-mudahan Allah ambil kira apa yang kita minta. Beliau lalu menyebutkan, tuan-tuan, berkenaan dengan masa-masa yang mustajab untuk digunakan doa. Antaranya beliau mengatakan salah satu tempat mustajab, salah satu waktu atau masa mustajab, kata Imam Baihaqi, adalah ma baina zuhri wal asri min yaumil arbi'a. Salah satunya adalah antara zuhur dan asar pada hari Rabu. Ambil perhatian tuan-tuan. Iya, jadi antara waktu-waktu mustajab adalah antara zuhur, masa yang ada di antara zuhur dan asar. Jadi selepas salat zuhur hingga habis waktu asar, hingga masuk waktu asar, apabila masuk waktu zuhur hingga masuk waktu asar pada hari Rabu, kata Imam Baihaqi, itu adalah masa mustajab. Jangan lepaskan peluang tersebut. Yang kedua, ma baina zawali syamsi min yaumil jumu'ah ila an taghrub asy-syams. Masa yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat yang saya kasihi, tolong jangan tinggalkan dan gunakan masa tersebut untuk ibadah, untuk berdoa, adalah ma baina zawali syams, yaitu di antara selepas selepas zawal, selepas tergelincir matahari, yakni masuk waktu zuhur, pada hari Jumat hingga terbenam matahari. Jadi kalau hari Rabu antara zuhur dan asar. Tapi kalau hari Jumat yaitu antara zuhur hingga maghrib. Zuhur, maghrib. Jadi masuk waktu sholat Jumat dan juga hingga asar, hingga terbenam matahari, itu adalah saat-saat mustajab yang mana kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah peluang untuk Allah kabulkan doa tersebut sangat besar. Dan jangan lupa juga teman-teman, dalam salat Jumat nih, pada hari Jumat nih, ada saat yang disebut dalam hadis sahih dalam riwayat Imam Bukhari, yaitu ada satu saat yang sangat singkat saat tersebut, yang mana kalau kita gunakan untuk berdoa, maka Allah akan kabulkan doa tersebut. Saat-saat mustajab pada hari Jumat. Dan para ulama berbeza pandangan. Saat yang ringkas tuh, saat yang paling mustajab tersebut pada hari Jumat ini berlaku bila? Ada banyak pandangan tuan-tuan, lebih daripada belasan pandangan disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan salah satunya adalah para ulama mengatakan salah satu masa yang dikatakan paling mustajab pada hari Jumat dan masa tersebut sangat ringkas adalah berlaku selepas asar. Ada lagi yang mengatakan ketika imam khatib tengah duduk di antara dua khutbah. Ada lagi yang mengatakan lepas zawal. Ada lagi yang mengatakan pandangan-pandangan yang sangat banyak. Poinnya adalah tuan-tuan, pada hari Jumat di situ ada satu masa yang sangat berharga, yang mana kalau kita kebetulan berdoa pada saat tersebut, maka doa kita akan Allah dengar dan Allah mustajabkan dengan segera. Justru pada hari Jumat mesti berbeza keadaan kita. Mesti kalau boleh kita udah tak pikir lagi berkenaan dengan perkara-perkara yang lain. Hari Jumat setakat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau tuan-tuan memiliki hajat tertentu, ada keinginan tertentu, atau berada dalam kesusahan dan menginginkan agar Allah angkat kesusahan tersebut, berada dalam kesakitan misalkan, dan ingin agar Allah angkat penyakit tersebut dan berikan kesembuhan, atau ada pelbagai hajat-hajat dunia dan akhirat yang lain. Saya sangat galakkan masa pada hari Jumat adalah masa yang paling baik untuk kita gunakan beribadah, dan terutamanya adalah selepas masuk zawal, yaitu masuk waktu Jumat, hingga terbenam matahari pada hari tersebut. Itulah saat yang tak boleh kita lepaskan.
salah satunya mungkin adalah saat yang paling mustajab yang Allah berikan kepada kita. Dan berikutnya adalah masa yang mustajab juga kata Imam Baihaqi untuk kita gunakan berdoa adalah doa fil ashar. Doa fil ashar, yaitu doa sebelum subuh. Doa pada waktu sahur. Jadi sahur ni tuan-tuan adalah waktu masa-masa sebelum masuk waktu subuh. Jadi kalau subuh masuk pada pukul 6 misalkan, maka waktu sahur adalah waktu kira-kira pukul 5 hingga pukul 6. 5 hingga pukul 6 itulah saat yang sangat mustajab yang Allah berikan kepada manusia, yang mana pada saat tersebut Allah dengar doa kita, Allah dengar munajat kita, dan kalau kita melakukan solat, Allah terima solat kita. Dan kalau dua perkara yang saya sebutkan tadi, yaitu hari Rabu dan hari Jumat berlaku setiap minggu saja, akan tapi pada masa yang ketiga nih, yaitu waktu doa pada waktu sahur, dia berlaku setiap hari dan setiap malam. Berlaku setiap malam. Peluang kita untuk didengar oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku setiap malam. Peluang kita untuk doa kita dimustajabkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku setiap malam. Justru siapa yang punya hajat dan ingin agar hajat itu Allah wujudkan dan Allah berikan, mesti tunjukkan kesungguhan kita dengan cara meninggalkan tidur kita di waktu tersebut, meninggalkan kesibukan kita pada waktu tersebut, lalu kita bangkit daripada tempat tidur kita, kita berwudu, laksanakan 2 rakaat salat, lalu kita meminta kepada Allah dengan khusyuk, dengan keyakinan yang penuh, dengan kesedaran penuh bahwa Allah mendengar dan Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Dan itu adalah salah satu peluang yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha untuk mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang yakin dan percaya bahwa apa yang disebutkan oleh Imam Baihaqi ini memang berasal daripada pelbagai hadis Nabi yang diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutup tuan-tuan, salah satu doa mustajab juga adalah ketika perbincangan kita berkenaan dengan ilmu ini, di akhir majlis ilmu, sangat-sangat digalakkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan hadis yang kita baca, dengan keberkatan pelbagai nama-nama imam-imam, hamba-hamba Allah yang saleh, wali-wali Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kecintaan kita kepada mereka, Allah juga masukkan kita ke dalam lingkungan atau kalangan mereka. Kita mungkin tak seperti Imam Ibn Khuzaimah, kita mungkin tak seperti Imam Ibn Al-Qawwas, kita mungkin tak seperti Imam Ibn Jarir At-Tabari, tapi karena cinta kita kepada mereka, mudah-mudahan Allah masukkan nama kita ke dalam kalangan-kalangan mereka, yaitu kalangan hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha memberikan sebagian daripada usaha kita, sebagian daripada masa kita untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan karena kecintaan kita kepada hadis dan kepada sunnah, Allah masukkan kita dalam kalangan tersebut dan dijadikan doa kita sebagai salah satu doa yang mustajab dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jika majlis yang kita lakukan pada hari ini, majlis ilmu yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, walaupun dalam keadaan singkat, sekiranya majlis ini adalah majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat penyakit dan wabak yang tengah melanda negeri kita dan seluruh dunia. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kesembuhan kepada yang sakit, memberikan pekerjaan ganti kepada yang dibuang kerja, diberikan rizki yang berganda kepada seluruh rakan-rakan kita yang memerlukan, dan diangkat segala kesusahan yang menimpa mereka. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang apabila berdoa didengar oleh Allah, dan apabila meminta perlindungan
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa semula insyaallah rekan-rekan sekalian pada masa yang akan datang. Mohon maaf jika ada beberapa kekurangan dan kesilapan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.